Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai keberadaan Kerajaan Bedahulu Bali. Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan Bali kuno yang awalnya berpusat di Pejeng. Kemudian setelah Sri Gajah Waktra atau Sri Tapaulung menjadi raja, menggantikan ayahandanya yang bernama Sri Masula Masuli yang wafat pada tahun 1324. Sri Gajah Waktra atau Sri Tapaulung atau dikenal juga dengan nama Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang berkuasa dari tahun 1332 sampai dengan tahun 1343. Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian memindahkan pusat kerajaannya dari Pejeng ke Bedahulu, Istana Singa Mandawa. Sejak itulah rakyat memberi gelar kepada rajanya dalam Bedahulu. Raja Sri Hastasura Ratna Bumi Banten dalam menjalankan roda pemerintahannya didampingi oleh seorang Perdana Menteri, seorang Patih, 2 orang Tumenggung, dan 7 orang menteri. Perdana Menteri dijabat oleh Ki Pasung Grigis, Patih dijabat oleh Ki Kebo Iwo, dan sebagai Tumenggung dijabat oleh Ki Kalegemet dan Ki Guduk Basur. Sedangkan 7 orang menteri diberi tugas sebagai penguasa 7 daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bedahulu. Ketujuh orang menteri itu adalah Ki Ularan berkuasa di Bali Utara, Ki Tunjung Tutur berkuasa di Tianyar, Ki Tunjung Biru berkuasa di Tenganan, Ki Kopang berkuasa di Serayo, Ki Buan berkuasa di Batur, Ki Tambak berkuasa di Jimbaran, dan Ki Walung Singkal berkuasa di Taru. Sebagai kerajaan yang merdeka, Kerajaan Bedahulu pada saat itu dapat berkembang dengan baik. Kebesaran Kerajaan Bedahulu di Bali itu terdengar sampai di Majapahit. Kebesaran Kerajaan Bedahulu itu kemudian menimbulkan keinginan Kerajaan Majapahit untuk menguasai Kerajaan Bedahulu Bali. Pada saat itu, Kerajaan Bedahulu tidak ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Pada saat itu, di Jawa yang berkuasa adalah Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memerintah dari tahun 1328 sampai dengan tahun 1350 dengan dibantu oleh Gajah Mada sebagai patih yang dijabatnya dari tahun 1331. Kerajaan Majapahit dengan patih Gajah Mada terkenal dengan sumpah palapanya yang terus-menerus meluaskan kekuasaannya. Mendengar kebesaran Kerajaan Bedahulu Bali, kemudian rombongan patih Gajah Mada datang ke Bali, mendarat di Pantai Pangkung, Desa Lebih. Kedatangan patih Gajah Mada disambut oleh Ki Pasung Grigis, Ki Kebo Iwo, Ki Kalegemet, dan Ki Guduk Basur dengan mengadakan jamuan keramaian. Kemudian patih Gajah Mada menghadap dalam Bedahulu. Patih Gajah Mada disambut dengan upacara kehormatan. Patih Gajah Mada sebagai utusan kemudian menyampaikan pesan Ratu Majapahit
Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk mengadakan perdamaian dan persatuan. Setelah mengetahui tulang punggung keadaan pertahanan kerajaan Bedahulu berada pada Patih Kebo-Iwo, maka Patih Gajah Mada dengan cerdik meyakinkan dalam Bedahulu Sri Astasura Ratna Bumi Banten bahwa Raja Majapahit akan menyerahkan seorang gadis yang akan menjadi istri dari Ki Kebo-Iwo. Setelah disepakati oleh dalam Bedahulu, Patih Gajah Mada beserta rombongan dan disertai Ki Kebo-Iwo berangkat kembali ke Majapahit. Kedatangan Ki Kebo-Iwo awalnya disambut baik. Akan tetapi itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan Gajah Mada. Dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Gajah Mada itulah akhirnya Ki Kebo-Iwo menemui ajalnya dan terkubur di Majapahit. Dengan meninggalnya Ki Kebo-Iwo, hilanglah tulang punggung kerajaan Bedahulu Bali. Kemudian hari Sabtu Kliwon Klurut tahun 1342 berangkatlah pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada disertai oleh 2 orang panglima perang, yaitu Ki Arya Damar dan Ki Arya Kenceng untuk menyerang kerajaan Bedahulu Bali. Kerajaan Bedahulu kemudian diserang dari 3 arah. Dari arah utara, penyerangan dipimpin oleh Ki Arya Damar dengan dibantu oleh Kiai Sentong dan Kiai Kula Wandire dan Ki Bleteng. Penyerangan dari arah barat dipimpin oleh Ki Arya Kenceng, dibantu oleh Arya Blok, Arya Pengalasan, dan Arya Kanuruhan. Sedangkan penyerangan dari arah timur dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada. Raja Bedahulu Bali Sri Astasura Ratna Bumi Banten berusaha mempertahankan kemerdekaan kerajaannya. Akan tetapi penyerangan yang dilakukan Patih Gajah Mada lebih kuat. Akhirnya tahun 1343 Bali kemudian berhasil ditundukkan oleh Majapahit. Dengan begitu berakhirlah kekuasaan kerajaan Bedahulu Bali. Itulah cerita mengenai keberadaan kerajaan Bedahulu Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, diantaranya buku Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.